Tapi kalau Anda kelihatan benar-benar menentang peraturan, nggak respect ya, misalnya nongkrong-nongkrong, anak-anak muda itu nongkrong-nongkrong, mereka akan ditangkap, dicek, ya, dicek swab. Kalau ketahuan positif tanpa simptom, disuruh karantina. Habis karantina masuk dalam pengadilan untuk tuntutan pembunuhan, percobaan pembunuhan. Halo pembaca Babe, selamat datang di Babe One on One edisi di rumah aja. Saya akan berbincang dengan WNI yang tinggal di Milan, Italia, namanya Rizka Wulandari. Dia berprofesi sebagai jurnalis lepas dan sudah tinggal di Milan sejak tahun 2010. Saat ini dia tengah menjalani lockdown sesuai dengan aturan pemerintah Italia yang diberlakukan sejak tanggal 9 Maret 2020. Kita langsung hubungi Rizka Wulandari. Halo Kak Rizka, apa kabar? Sehat Kak? Baik, puji Tuhan kami sehat sekeluarga, itu yang paling penting saat ini ya, yang penting kita nggak sakit. Italia sudah memperlakukan lockdown sejak terhitung 9 Maret, berarti udah 3 minggu lebih lah ya. Nah, dalam definisi dari pemerintah Italia itu sendiri, lockdown itu seperti apa sih implementasinya? Jadi sebetulnya kan prosesnya gradual, berdasarkan angka, berdasarkan jumlah pasien yang diterima, berdasarkan penambahan si sakit ya, berdasarkan jumlah fatalitasnya juga gitu. Sebetulnya tidak langsung lockdown nasional juga, ada proses kan, waktu tanggal 23 Februari itu hanya beberapa kota yang terlihat angkanya mengkhawatirkan, tapi pelan-pelan sesuai karena juga kita melihat situasinya tambah naik, restriksinya tuh ditambah dan juga tidak hanya restriksinya ditambah, santunannya atau tunjangan pemerintah atau kebijakan-kebijakan baik itu paket ekonomi, paket untuk SDM supaya kita juga nggak dipenalti ya karena nggak ngantor. Karantina ini sebetulnya proses di mana Italia sedang mencoba menyembuhkan dirinya, dan sementara dia menyembuhkan dirinya, orang-orang yang tidak sakit itu diberi kesempatan untuk tetap mempertahankan statusnya supaya dia nggak sakit, makanya boleh tinggal di rumah. Akhirnya pemerintah Italia memutuskan untuk menutup juga 70% industri. Jadi yang 30% itu apa? 30% itu sektor untuk makanan, sektor obat-obatan, dan sektor rumah sakit, supaya rumah sakit bisa berfungsi. Nah, kemudian ada juga yang bagian-bagian yang masih bisa berjalan, yaitu perbankan dan pos, kemudian juga logistik paket pengiriman perusahaan jasa pengiriman, dan juga perusahaan yang sifatnya perbaikan, misalnya perbaikan ledeng, perbaikan listrik, perbaikan telepon, perbaikan internet atau TV, alat-alat itu bisa. Yang harus dipatuhi ketika kita memang harus keluar rumah untuk membeli kebutuhan. Jadi gini, keluar rumah itu yang bisa diterima oleh aturan yang baru ini adalah satu, untuk urusan kesehatan. Kedua, untuk urusan kerja, misalnya Anda kerja sebagai kasir, Anda bekerja sebagai bagian logistik, security, polisi, dokter, pokoknya yang basic need yang memang sudah disepakati bersama. Dan kalau Anda perlu untuk beli logistik untuk kebutuhan di rumah, karena kan kita semua di rumah harus makan, perlu sampo, perlu apa. Nah, pada dasarnya suratnya kayak gini. Ini bisa di-download dari website dan kita perlu sendiri. Ini juga gradually, semakin hari suratnya semakin ketat. Ini ada kolom di mana kita perlu masukin nama kita, data kita sama kartu identitas kita, lalu ada statement apa keperluan kita, dan ada tanggal. Nanti kalau ada polisi datang, dia akan ngecek di sini, dia akan ini, dan besok ini hanya berlaku sehari atau satu tujuan aja. Nanti ada tujuan lain mesti bawa paper lagi. Sanksi seperti apa yang diberlakukan misalnya kita keluar rumah tanpa membawa surat izin yang haruskan? Denda 206 euro. Sampai kemarin denda, dan kalau misalnya kelihatan ya, misalnya kita lupa gitu, kelihatan lupa aja sih sebenarnya, tidak niat buruk gitu ya, basically lupa, itu biasanya denda 206 euro. Tapi kalau Anda kelihatan benar-benar menentang peraturan, nggak respect ya, misalnya nongkrong-nongkrong, anak-anak muda itu nongkrong-nongkrong, mereka akan ditangkap, dicek,
ya dicek swab. Kalau ketahuan positif tanpa simptom, disuruh karantina. Di karantina masuk dalam pengadilan untuk tuntutan pembunuhan, percobaan pembunuhan. Bisa 1 tahun sampai 12 tahun vonisnya. Karena dianggap nggak respect dan membahayakan orang lain. Jadi sebagai warga yang di sana itu merasa lebih amankah atau justru lebih merasa terkekang gitu? Apa sih pro dan kontranya? Nah, gini, saya nggak tahu ya, mungkin karena saya sudah punya anak, jadi bagi saya ini adalah kesempatan saya untuk melindungi saya dan anak-anak saya. Sekarang kita sarankan kepada anak-anak muda ini, kalau nggak mau tinggal di rumah, harus ikut itu, volunteering aja. Ikut volunteering aja, banyak yang perlu bantuan, soalnya ada orang-orang yang sudah di karantina, mereka kan perlu dikirimin makanan, dikirimin obat-obatan, mereka nggak boleh keluar kan. Nah, itu direkrutin tuh. Kalau memang benar-benar nih nggak betah tinggal di rumah nih ya, jadi pahlawan kayak gitu. Jadi sekarang arahnya ke sana. Kalau kamu nggak mau tinggal di rumah, please join the force gitu, ikut volunteering. Dan memang ada beberapa dari mereka akhirnya anak-anak muda ini volunteeringnya mereka belanja untuk orang-orang tua yang mereka beresiko kalau keluar. Jadi dibeliin belanjaannya terus dikirim.